Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua dan halo sahabat Cukaliba. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian semua baik-baik saja. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Alina Siti Hajar. Saya dari Boyolali, Jawa Tengah. Di video kali ini saya ingin menceritakan cerita saya yang berjudul Jajah Si Serakah. Cek di sound. Dahulu kala di pinggir sungai Bengawan Solo hidup seorang pemuda bernama Jajah. Ia tinggal bersama kedua orang tuanya yang sudah sehat. Ia bukanlah saudagar kaya raya, maka dari itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan orang tuanya, ia bermata pencaharian sebagai nelayan dan selalu pergi memancing di sungai tersebut hingga petang. Ikan yang dapat, sebagian ia bawa pulang untuk ibunya masak dan sebagian ia bawa untuk dijual. Suatu hari, sebuah kapal besar milik saudagar kaya raya berlabuh di dekat ia memancing. Ia mengendit heran dengan apa yang dilakukan para anak buah kapal tersebut. Mereka merakit sesuatu lalu melemparkan ke arah utara dari tempat mereka berlabuh. Lalu terdengar suara ledakan yang cukup memekakan telinga. Setelah itu Jajah pun melihat para anak buah kapal itu melempar jaring ke arah ledakan tersebut. Dan betapa terkejutnya ia saat melihat banyak sekali ikan yang tersangkut di jaring tersebut. Selama ini ia memancing, tak pernah sekalipun ia mendapatkan ikan sebanyak itu. Ia pun mendekatkan perahunya ke arah kapal tersebut lalu bertanya kepada saudagar tersebut. Apa yang kau lakukan di sini, saudagar? Saudagar kaya raya yang mendengar seseorang berbicara padanya pun langsung mendekati orang tersebut. Apakah kau tidak melihatnya? Tentu saja menangkap ikan. Jawabnya dengan nada sombong. Jajah yang mendengar jawaban sombong tersebut hanya menghela nafas. Ia pun kembali bertanya. Bagaimana kau bisa mendapatkan ikan sebanyak itu dalam sekejap? Aku memancing sejak pagi tapi yang kudapatkan hanya ini. Ucap Jajah sembari menunjukkan ember berisi beberapa ikan yang ia pancing sejak pagi. Saudagar kaya raya dan para anak buahnya pun tertawa terbahak-bahak melihat isi ember Jajah. Ia pun berkata, Hahaha, tentu saja aku lebih banyak. Kau menangkapnya dengan jala dan pancing, berbeda denganku. Lihatlah. Jawabnya sembari menunjukkan apa yang digunakannya untuk menangkap ikan tadi. Bom ikan. Jajah yang melihatnya pun terkejut. Ia pun berkata, Kau menggunakan ini, bukankah ini tidak baik? Bukankah ini dapat mencemarkan sungai? Kau pikir aku peduli? Terpenting aku bisa mendapatkan ikan yang banyak yang bisa kujual dan uangku akan semakin banyak. Bekerja denganku, maka hidupmu akan berlimpah dengan uang. Tawar saudagar itu membuat Jajah berpikir keras. Akan kupikirkan terlebih dahulu. Setelah itu Jajah pun kembali ke rumah. Di rumah, ia melihat kedua orang tuanya yang tengah duduk di meja makan sembari temenung. Ada apa, Pak? Bu? Mereka yang melihat anak semata wayangnya pulang pun tersenyum. Kau sudah pulang, nak? Maafkan Bapak dan Ibu ya. Hanya ini yang bisa kita makan hari ini. Karena ikan yang kau pancing sudah kami jual untuk melunasi hutang pada saudagar kampung seberang. Tidak apa-apa, Pak, Bu. Ini sudah lebih dari cukup. Jawab Jajah. Dalam hatinya, ia merasa iba pada kedua orang tuanya. Ia sedih melihat kedua orang tuanya kesusahan. Maka dari itu, ia sudah memutuskan sesuatu. Keesokan harinya, ia berangkat pagi-pagi buta untuk menemui seseorang. Bagaimana? Kau sudah memikirkan tawaranku? Tanya saudagar saat melihat Jajah menghampirinya. Sudah. Aku memutuskan untuk ikut bekerja denganmu sebagai anak buahmu. Hari demi hari, waktu demi waktu telah berlalu. Setelah Jajah memutuskan untuk bekerja dengan saudagar kaya raya tersebut, kini hidupnya tidak lagi kesulitan, bahkan kini hidupnya sudah sukses dan berkembang dengan harta. Hutang-hutang orang tuanya ia lunaskan, setiap hari hidup dan makan makanan yang enak, tetapi kesuksesannya itu mengundang rasa khawatir dan bingung kedua orang tuanya. Setiap hari orang tuanya selalu cemas memikirkan apa pekerjaan yang dikerjakan oleh anaknya dan mengapa anaknya bisa sukses dan memiliki uang yang banyak secepat ini. Seperti biasa, pagi hari Jajah berangkat untuk menangkap ikan, tanpa menyadari bahwa ada seseorang yang mengikutinya. Sampainya di kapal, ia melihat saudagar kaya raya itu tengah memperhatikan keranjang di hadapannya yang entah apa isinya. Jajah pun mendekati saudagar itu dan ikut melihat isi keranjang itu. Dan betapa terkejutnya ia saat melihat banyak sekali ikan-ikan mati dalam keranjang itu. Bahkan ada sudah busuk. Ia pun bertanya pada saudagar itu. Ada apa, saudagar? Mengapa ikan yang busuk ini banyak sekali? Tanya Jajah yang justru membuat saudagar itu kesal. Kau ini bodoh ya bagaimana? Tentu saja mereka mati. Karena bom-bom yang kita ledakan meracuni mereka. Jawab saudagar marah. Ia pusing memikirkan bagaimana cara agar pendapatannya tidak berkurang karena banyaknya ikan busuk ini. Lain hal dengan Jajah.
Ia terus melamun sambil memperhatikan keranjang yang berisi ikan-ikan tersebut. Ia merasa bersalah karena telah menggunakan cara yang tidak baik, menggunakan cara yang dapat mencemarkan kebersihan sungai yang menyebabkan ikan-ikan ini mati racunan karena keegoisan dan keserakahannya untuk mendapatkan uang. Bagaimana cara agar kita tidak rugi dan ikan-ikan busuk ini menjadi uang? Tanya saudagar yang membuat Jaja tersadar dari lamunannya. Maaf saudagar, bukankah sebaiknya kita hentikan saja semua ini? Kalaupun kita lakukan ini terus-menerus, ini tidak akan menjadi keuntungan. Apa maksudmu? Jika kita terus melemparkan bom-bom ini untuk menangkapnya, ikan-ikan akan terus mati keracunan dan juga ikan-ikan kecil pun tidak akan menjadikan besar karena ulah kita. Akibatnya, ikan-ikan di sungai ini akan berkurang drastis atau bahkan habis. Dan kita pun akan mengalami kerugian terus-menerus. Dan juga lihatlah, banyak sampah dan limbah yang berasal dari kapal kita. Bukankah itu yang menyebabkan tercemarnya sungai ini dan mengganggu ekosistem di bawahnya? Ucap Jaja sembari menunjukkan sampah dan minyak-minyak yang mengapung di permukaan sungai. Setelah mendengar perkataan Jaja, saudagar kaya raya itu pun terus merasa bersalah dengan perbuatannya selama ini. Ia mulai sadar bahwa caranya mendapatkan uang selama ini ternyata salah dan merugikan makhluk hidup lainnya. Begitupun para anak buah kapal lainnya. Mereka ikut menyesal karena melakukan semua ini hanya demi uang. Kau benar, yang kita lakukan selama ini salah. Benar sekali saudagar, kamu juga salah. Kalau begitu, bagaimana jika besok pagi kita semua bersama-sama membersihkan sungai ini? Bagaimanapun, kita yang menyebabkan tercemarnya sungai ini. Baiklah, aku setuju. Pagi harinya, saudagar kaya raya beserta anak buah kapal termasuk Jaja mulai membersihkan dari pinggir sungai. Mereka mengerjakannya dengan sepenuh hati karena benar-benar menyesal dengan apa yang mereka perbuat. Saat tengah membersihkannya, tiba-tiba mereka melihat gerombolan warga yang berjalan ke arah mereka. Dan di antara warga tersebut terdapat kedua orang tua Jaja. Ada apa mereka kemari? Hanya saudagar dan kebingungan. Apakah mereka ingin menghakimi kita karena kita telah mencemarkan sungai ini? Kurasa tidak. Ada apa kalian datang kemari? Kami kesini karena ingin turut membantu membersihkan sungai ini. Kami sudah tahu apa yang kalian lakukan, dan kami menghargai rasa penyesalan kalian. Maka dari itu, kami berniat membantu kalian agar sungai tercinta kita ini kembali bersih. Baiklah, salah satu warga membuat saudagar dan anak buahnya termasuk Jaja pun tersenyum haru sembari mengucapkan terima kasih. Setelah itu, mereka bergotong royong untuk membersihkan sungai terpanjang di Pulau Jawa itu. Dan akhirnya, sungai pun kembali bersih dan tidak terdapat sampah serta minyak yang mengapung di permukaannya. Dari cerita tadi, pesan yang dapat saya sampaikan adalah, mari bersama-sama kita jaga kebersihan sungai dan janganlah mencemarnya dengan bahan-bahan kimia maupun sampah. Karena selain berdampak pada kebersihan sungai, hal tersebut juga berdampak pada kesehatan diri kita sendiri. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Alin Siti Hajar, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.